Farid itu hobinya berantem dengan teman-temannya. Saya sebagai orang tua melihat situasi dan kondisi, saya Siapa namanya? Farid. mengarahkan anak saya itu untuk ikut latihan bela diri, khususnya bela diri taekwondo, dan saya bawa ke dojang yang ada di Kota Sabang. Jadi apa yang kita lihat di diri Farid. Jadi ketika kami melihat itu, bagaimana proses dia dari kecil dan dalam perjalanannya menjadikan taekwondo ini seperti gaya hidup. Farid merupakan satu di antara atlet taekwondo terbaik yang dimiliki Aceh. Beragam gelar bergengsi pun telah ia raih sepanjang kiprahnya sebagai atlet taekwondo. Dalam meniti karirnya, Farid telah melalui banyak perjalanan sulit hingga kini sukses sebagai seorang atlet taekwondo. Meski telah meraih berbagai kemenangan, dirinya tetap rutin melakukan berbagai rutinitas sebagai seorang atlet. Setiap pagi, ia selalu melakukan olahraga guna menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan bugar. Perjuangan dengan berbagai drama pertandingan yang ia lewati saat menjadi seorang atlet tentu bukan hal yang mudah. Jatuh bangun yang ia rasakan menjadi bukti dan saksi perjuangannya dalam menjadi seorang atlet taekwondo yang handal. Hingga semua usaha itu terbayarkan dengan berbagai prestasi yang telah ia raih. Melalui berbagai jalan yang panjang sebagai seorang atlet taekwondo, kini Farid juga menghabiskan kesehariannya sebagai seorang pelatih dan guru olahraga. Kegigihannya juga ditunjukkan dalam melatih atlet lainnya untuk meneruskan pencapaiannya dalam menjadi atlet taekwondo yang dapat mengharumkan nama bangsa. Sebagai seorang atlet, dirinya juga mengajak para anak didiknya agar memiliki mental pejuang yang selalu semangat dan pantang menyerah, serta tak ragu untuk menunjukkan nyali demi menjadi yang terbaik. Selain keyakinan serta memiliki tekad yang kuat, keberhasilan yang Farid raih selama ini juga tak luput dari dukungan orang tuanya. Saat dirinya merasa gagal dan putus asa, orang tuanya selalu menjadi penyemangat baginya untuk terus berusaha menjadi juara. Farid itu, saya melihat ada potensi di sana, jadi saya mengarahkan di mana hobi-hobi tersebut, ya. Yang pertama, hobi dia itu udah bola kaki, hobi bulu tangkis, tapi yang sangat dominan yaitu di bela diri. Jadi pada saat itu saya mengarahkan anak saya itu untuk ikut latihan bela diri, khususnya bela diri taekwondo, dan saya bawa ke dojang yang ada di Kota Sabang. Pada saat TK dan SD, Farid itu nampak hobinya itu
berantem dengan teman-temannya, dan kemudian banyak lagi ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak merusak diri sendiri. Jadi bandelnya untuk dia dan tidak mengganggu orang lain. Sama seperti anak-anak pada umumnya, masa kecil Farid diisi dengan berbagai keceriaan bersama teman-temannya. Sehari-hari, biasanya Farid bersama teman kecilnya menghabiskan waktu sembari bermain, bercanda tawa, sesekali juga diwarnai perkelahian kecil seperti anak-anak pada umumnya. Setiap malam ia selalu berkumpul bersama keluarga, sembari berbincang-bincang serta bersenda gurau. Sesekali Farid mendapat nasihat dari orang tuanya agar belajar dengan giat, sehingga bisa meraih cita-citanya kelak. Farid, ayah dengar kamu tiap hari berantem di sekolah. Mulai besok, ayah masukkan kamu ya ke dojang taekwondo untuk bela diri. Ya, jadi apa keinginan Farid itu tersalur, jangan tiap hari berantem saja. Farid mau masukkan di taekwondo? Mau ya. Oke, kalau mau, insyaallah mulai besok ayah belikan baju ya, latihan di dojang taekwondo ya. Ya. Farid, Ya. sekarang Farid ayah bawa ke dojang taekwondo ya untuk latihan bela diri. Jangan kamu berantem aja ya. Ya. Sekarang Sejak kecil Farid juga dikenal sebagai anak yang rajin dan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Sebagai anak yang memiliki ambisi serta jiwa kegigihan yang tinggi, Farid kerap mengikuti berbagai kegiatan saat berada di bangku sekolah, hingga akhirnya ia tertarik untuk mengikuti olahraga taekwondo. Ayah Farid pun mengajaknya untuk melihat seperti apa olahraga taekwondo. Hingga kemudian pun ia bergabung ke dalam kelompok seni bela diri ini. Bandel saya arahkan ke ini. Oh, baik. Isa ini umurnya berapa tahun udah, Pak? 11 tahun. Bergabung sebagai atlet taekwondo, Farid pun berlatih dengan gigih setiap harinya bersama seorang pelatih. Ketekunannya dalam melakukan latihan akhirnya memberinya kesempatan untuk mengikuti berbagai ajang pertandingan. Bagi Farid, keluarga menjadi sosok penting yang selalu memberinya motivasi, hingga dirinya bisa meraih berbagai prestasi. Nah, Farid, salam akhir sama kenalkan ini Abang Mari namanya. Diikutin sama ini ya, sama teman-teman yang lain bergabung. Hari
Gabung sini. Langsung masuk dalam tuh ya. Langsung ikut gabung tuh. Ya, Ini aja gerakannya ya. sama kayak tadi. Butuh perjuangan dan tekad yang kuat, serta memiliki mental juara menjadi modal dasar kemenangan bagi seorang atlet. Bercita-cita menjadi seorang atlet yang mengharumkan nama bangsa. Itulah sosok Fakhrizal Ambia atau akrab disapa Farid, yang kini dikenal sebagai atlet taekwondo putra asal Aceh. Farid merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, lahir di kota Sabang pada 24 Februari 1991. Dulu ketika dia masih berusia kira-kira 11 atau 12 tahun ketika diantarkan oleh orang tuanya, memang itu baru pertama kali Farid berlatih taekwondo. Kita membina dalam kapasitas kami sebagai pelatih di daerah, membina untuk bagaimana mereka mengenal apa itu olahraga taekwondo. Nah, dalam perjalanannya seorang Farid ternyata mampu untuk bersemangat di dalam dia latihan. Saya cuma mau mengatakannya ada 3 sebenarnya pokok untuk bisa sukses di kegiatan olahraga, terutama olahraga bela diri ya. Itu pertama semangat, kemudian konsistensi dan pengorbanan. Dalam artian semangat bahwa atlet yang kita bina ini, kita sebagai pelatih hanya bisa membimbing, mengedukasi, membina mereka, memberikan mereka petunjuk bagaimana sebaiknya mereka latihan. Mereka harus bersemangat untuk itu. Kemudian di dalam perjalanannya itu dibutuhkan konsistensi dari si atlet untuk bagaimana mereka dengan terus-menerus berlatih, yang tidak hanya latihan di tempat latihan, tetapi juga di rumah, di mana saja. Dia konsisten dengan apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Dan yang terakhir, dari semua aktivitas untuk menjadi sukses, saya kira sebagai atlet perlu pengorbanan dalam artian menyempatkan diri untuk terus berada pada posisi berlatih. Sama seperti anak-anak sekolah lainnya, Farid yang menimba ilmu di SMA Negeri 1 Sabang menghabiskan hari-harinya di sekolah, belajar, membaca buku, dan bermain bersama teman-temannya. Sepulang dari sekolah, dirinya selalu menyempatkan diri untuk berlatih taekwondo. Berbagai teknik latihan ia lakukan mulai dari pemanasan serta teknik-teknik dasar lainnya. 1, 2, 3, 7, 8, 5, dan 7, 8. 1, 2. Dirinya terus berlatih dengan keras, menguasai materi taekwondo, mengukur kemampuannya serta terus mengembangkan pelatihan taekwondo hingga mengikuti berbagai ajang perlombaan. Disiplin dan kesungguhannya dalam mengembangkan taekwondo pada akhirnya membuat Farid mampu menyandang sabuk hitam dan layak menjadi seorang pelatih.
Ketekunannya selama ini membuahkan hasil. Selain menjadi juara, dirinya juga ingin melatih bibit potensial yang kelak dapat dibina untuk menjadi atlet andalan yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Farid memulai karirnya di kejuaraan nasional pada tahun 2008 dengan meraih medali perunggu. Semenjak itu ia melanjutkan karir cemerlangnya dengan meraih banyak prestasi. Pada 2009, Farid berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan nasional antar mahasiswa ITB di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun selanjutnya, Farid berhasil meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Aceh tahun 2010. Medali emas juga diraihnya dalam kejuaraan antar open mahasiswa Asia Tenggara di University Malaya di Malaysia pada tahun 2011. Dirinya juga pernah mengikuti ajang Thailand Open pada tahun 2012 dan berhasil masuk ke dalam jajaran 8 besar. Dan di tahun yang sama dirinya juga menjadi peserta Pekan Olahraga Nasional atau PON di Provinsi Riau. Tak hanya sampai di situ, ia kembali merajut prestasinya pada ajang Pora Aceh di Aceh Timur pada tahun 2014 dengan meraih medali perak. Kemudian pada tahun 2018, Farid juga tergabung dalam ajang Open Kejurnas Slam Tamal Batam dengan meraih medali perunggu serta Pora Aceh yang berhasil meraih medali emas. Berbagai prestasi yang telah diraih menjadi bukti perjalanan hidupnya sebagai seorang atlet taekwondo. Bela diri taekwondo, kenapa saya mencintai atau menyukai bela diri ini? Bela diri ini menampilkan hal yang positif dalam diri saya. Yang pertama, di sini saya bisa menampilkan rasa percaya diri saya. Di sini saya dibentuk karakter saya dan banyak hal positif lain yang saya dapat di dunia taekwondo. Setelah itu, bela diri ini juga mengantarkan saya ke titik prestasi di mana kawan-kawan sebaya saya pada saat saya umur di usia remaja SMA, mereka hanya bermain dan bersekolah, sedangkan saya sekolah, latihan, serta hijrah atau berangkat untuk bertanding di seluruh Indonesia. Titik terendah yang saya alami, saya pernah mengalami kegagalan pada saat penyeleksian atlet untuk masuk ke dalam Pelatda yang ada di Aceh. Tapi kegagalan itu saya anggap sebagai batu loncatan agar saya lebih lagi bisa berprestasi di taekwondo. Artinya, setelah saya gagal dalam seleksi, saya pulang berlatih lagi, lebih fokus. Setelah itu, lebih latihannya diperbanyak hingga tahun depannya saya alhamdulillah masuk ke dalam Pelatda hingga saya bisa bermain di PON. Bagi adik-adik atau junior-junior saya di dunia olahraga, yang terpenting, yang pertama itu
yang perlu kalian bentuk yaitu karakter sopan santun, rendah hati, serta loyalitas. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi tanpa berpikir materi. Karena ketika prestasi ada, materi pasti akan datang di akhirnya. Dan yang terakhir, jangan lupa doa orang tua, menghargai pengurus, menghormati senior yang lain. Harapan saya semoga adik-adik saya atau seluruh olahragawan yang ada di Aceh lebih memiliki nilai sportivitas tinggi serta bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya di kancah dunia olahraga. Selain menjadi pelatih, kini Farid juga mengajar sebagai dosen pendidikan olahraga pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Aceh. Seluruh pengalaman berharga yang diperoleh, ia salurkan kepada anak didiknya, sehingga kelak mereka dapat menjadi seorang atlet yang mengharumkan nama bangsa. Di sini ada tangkisan, ini tangkisan fisik namanya. Tangkisan dasar. Tangkisan dasar ada ari maki, orgol maki, montok maki, montok bakar maki. Ini untuk dari sabu putih ke sabu kuning. Di sini ada namanya cirgi, yaitu tusukan. Pian sangkep sawi cirgi. Tusukan dengan telapak tangan hendak ke arah pian sangkep ke mana? Nah, ke arah Wati. Kawi sangkep cirgi.